Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Senang banget balik lagi. Kali ini aku pengen sharing cerita tentang keseharian Zenda yang sudah mulai masuk sekolah moms gitu. Nah, kemarin sudah sempat cerita ya tentang kegalauanku menyekolahkan Zenda di era pandemi gitu. Nah, sekarang sih so far so good sih moms gitu. Dia sekolah, ketemu sama guru dan teman-temannya via Google Meet tapi gitu. Nah, ada yang menarik. Jadi aku tuh kan kayaknya yang aku perhatikan Zenda tuh kurang seneng ketika mendengar kata belajar. Menurut aku ngelihat dia kalau kita ngajak dia untuk belajar itu dia bawaannya boring, bosan gitu. Nah, akhirnya ada satu kata yang menarik buat dia dan itu selalu dia gunakan, istilah meeting. Karena mungkin dia ngelihat ibunya kalau meeting sama klien, "Bang, Bunda mau meeting ya," gitu. Jadi please jangan ganggu Bunda dulu ya. Nah, dia suka dengan kata-kata itu gitu. Kerjaan meeting. "Oh Bunda, oke. Aku mau meeting sama ibu guru ya, sama teman-teman aku ya Bun." "Iya, sip. Oke Bang." Gitu. Nah, jadi Zenda tuh sekarang meeting sekolahnya bareng gurunya, belajar lewat jarak jauh gitu moms. Nah, senang juga sih, nggak terlalu nggak terlalu sulit karena memang persiapan dan bahan-bahannya, tahapan-tahapannya sudah disiapkan sama sekolah. Cuma yang paling penting menurut aku adalah pendampingan gitu. Di masa pandemi ini penting banget, terutama buat anak-anak seusia Zenda yang mungkin masih masuk TK gitu ya, TKB, karena kemarin sempat pengen mundur tapi nggak jadi karena ya Zenda kan persiapan buat SD nih. Jadi ya aku kira butuh lah ya gitu. Zenda sekolah dulu deh, nggak apa-apa walaupun sebentar dan harus ditemenin sama bundanya gitu. Nah moms, itu tadi jadi Zenda belajar via Zoom, via Google Meet bareng gurunya gitu, dengan beberapa agenda setiap minggunya selalu dibagikan gitu. Nah, ada yang menarik menurut aku. Jadi Zenda kan sebelum sekolah dia aku fokuskan untuk belajar membaca moms, mengenal huruf, terus membaca gitu. Dan menghafal bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Nah, tapi ternyata ada yang los nih. Aku belum memaksimalkan dia untuk belajar menulis gitu dengan alat tulis ya, pulpen atau pensil gitu. Ya awalnya sih aku berpikir ya udahlah ya, kan sekarang zaman udah maju, tinggal ketik-ketik aja gitu ya di laptop, di komputer gitu. Jadi nomor sekian lah nulis, tapi ternyata enggak ya moms, ya penting juga gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya karena aku nggak memaksimalkan Zenda untuk tadi belajar menulis, jadi tahapan Zenda itu belum kuat saat memegang alat tulis, moms. Jadi dia kan diajarin nih. Awalnya dia memegang alat tulis tuh, mana sih ada ini nggak sih? Ada pensil nggak sih? Oh, ini ada. Bentar aku ambil. Nah, ini. Jadi kan Zenda tuh sebelum diajarin dia nulisnya begini atau enggak begini gitu, coret-coretnya begitu. Nah sekarang saat dia dilatih, "Bang, menulisnya begini dong Bang, 3 ini, sorry, nah ini tuh begini, 3 tangan Bang ya." Nah saat diletakkan di buku gitu atau whiteboard gitu, ternyata dia masih lemes banget tangannya, belum kuat gitu kan. Kita kalau nulis kuat ya mams ya, kita tekan gitu kuat kan, jadi lebih apa ya istilahnya, ketara gitu. Nah tapi Zenda enggak gitu, dia lebih lemes, gak terlalu kuat. Nah sampai akhirnya ibu gurunya melatih anak
untuk tahapan memperkuat motorik halusnya. Nah, apa itu yang akhirnya Jenda berhasil menulis seperti ini? Namanya, ini dia udah bisa menulis namanya. Jadi Jenda dilatih sama ibu gurunya itu merobek kertas. Dia dikasih satu lembar koran, kemudian disobek dengan ini, dengan ujung jari jemarinya gitu. Dirobek-robek, dirobek-robek, sambil nyanyi ya, dirobek-robek, terus dirobek-robek sampai kecil dia udah sempet bosan sih, tapi dia semangat sih karena dikasih nyanyian gitu kan, distimulus terus sama, ayo dikasih semangat Jen, hebat Jen gitu. Dirobek sampai kecil, nah sampai kecil banget. Abis itu setelah kecil, ibu gurunya minta untuk diremas si koran itu, diremas sampai jadi bola, Yuzin, jadi bola sampai kenceng, dikencengin, diteken gitu kan, ditekan gitu, terus jadiin bola, wing, dia main bola tuh, dia seneng dia. Nah, setelah latihan itu Moms, apa yang terjadi? Terus saat dia memegang alat tulis, ajaib, itu langsung kuat gitu dengan latihan-latihan kayak gitu tuh. Nah, ternyata penting banget gitu melatih motorik halus itu kalau kita mau ngajarin anak kita menulis, Moms, gitu. Nah, dengan latihan merobek itu Jenda jadi lebih kuat gitu, sering. Dan aku kira kalau Moms mau cari informasinya itu banyak banget. Kita bisa misalnya ngajarin ambil barang dengan menjepit gitu ya, atau misalnya nempelin biji-bijian, meronce gitu ya, apa sih istilahnya, meronce, terus apalagi ya, banyak deh pokoknya kalau kita mau cari informasinya. Cuma yang mau aku sampaikan di sini Moms itu adalah tentang tahapan. Jadi penting banget Moms, ternyata anak belajar sesuatu itu nggak bim salah bim, nggak ujuk-ujuk gitu ya Moms ya. Dan kita pun harus nge-breakdown gitu, dia bisa membaca, berarti kita harus mulai dari tahapan dia mengenal abjad dan sebagainya. Nah, termasuk menulis, ternyata yang harus dilatih itu dikuatkan dulu otot-otot tangannya biar dia lebih kuat gitu Moms. Jadi ya alhamdulillah sih Jenda sekarang bisa nulis, sampai kemarin dia bisa sampai huruf J, dia bisa nulis, dan itu jauh lebih kuat, dan dia sudah terbiasa dengan 3 jari kayak gini Moms gitu. Nah, itu sharing aku kali ini. Aku bakal banyak banget ngasih Moms apa ya, masukan-masukan gitu, terus pengalaman-pengalaman Jenda atau Nada tentang proses dia belajar. Ya mudah-mudahan sih, aku berharapnya ini bisa jadi bermanfaat dan sharing, karena pengen nih saling menguatkan ya Moms ya. Moms boleh banget loh kalau ada ide, masukan apa, tulis ya di kolom komentar ya, nanti kita belajar bareng gitu. Oke, terima kasih ya Moms dan Ayah nih yang sudah menyaksikan Bunda Kece, dan terima kasih juga sudah like, komen, dan subscribe pastinya. Baik, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.